Oke, welcome back di dialog gue. Kali ini gue bersama Rijal dan Fanny. Again. Sesi kali ini kita akan ngebahas kritis pemikiran dalam organisasi ya. Penting gak sih organisasi menurut kehidupan sehari-hari Anda? Sosok bijak lagi gue. Karena di dalam organisasi juga bisa ngebangun diri apa bikin kita mundur diri ya. Kalau kita organisasi pemikiran terbuka apa semakin tertutup. Tuh kali ini gue pengen ngobrol dulu lah sama si Rijal. Jadi menurut lu gabung organisasi itu penting apa enggak? Apa sih menurut lu organisasi itu kan? Ya, Apa dulu organisasi itu lah, definisi organisasi menurut lu apaan? definisi organisasi ya menurut pribadi gua sesuatu sekelompok yang seharusnya dibicarakan atau diperkumpulkan oleh beberapa organisasi tersebut, satu ataupun semua pemikiran dijadikan dengan satu pemikiran yang sama. Itu organisasi sih menurut gua. Biar terhadap segala sesuatu lu biar tahu kalau kesah lu apa terhadap, walaupun dia di mahasiswa maupun lu di pekerjaan. Itu sih pentingnya organisasi. Dulu Selain penting itu itu, baru definisi menurut lu ya. definisi Kalau lu apa, Pang? Organisasi itu apa sih? Menurut gue ya bukan definisi umum ya. Iya, Kalau menurut pribadi. organisasi kan ya kita lihat dari akar katanya dulu sih, organisasi. Tapi kalau secara singkat gue bilang organisasi adalah perkumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Walaupun di dalamnya banyak perbedaan, tapi tujuan mereka sama. Tujuan sama bukan berarti menyamakan semuanya ya. Lu harus berpendapat yang sama, enggak, tapi tujuannya harus sama. Makanya dalam organisasi kan ada kesepakatan tujuan, ada kesepakatan, kalau biasanya itu disebutnya peraturan atau ada ART-nya gitu. Jadi organisasi itu buat gua adalah kelompok atau wadah yang memiliki tujuan yang sama. Itu aja sih. Simpelnya menurut gue itu. Jadi dalam membangun organisasi harus memiliki tujuan yang sama dulu ya. Dan Ya, organisasi salah itu satunya itu. sebuah perkumpulan di sekolah ataupun di Ya dimanapun ya. tergantung lu Masyarakat juga ya. berkecimpungnya. Ngomong-ngomong lu ikut organisasi nggak, Jal? Gua ikut ya salah satu di organisasi pekerjaan ya, buruh. Serikat buruh. Pak, yang partainya apa serikat buruhnya? Serikatnya. Oh, yang gue kira Serikatnya. partai. Bukan partai buruh, itu on the way. Oh, On the way Oh, ke kan situ. jadi ikut partai buruh. Ketuanya ini ya, Said Iqbal. Saya Iqbal. Ketuanya saya Iqbal. Untuk ketua dari serikat gua, organisasi gua serikat FSPMI diketuai oleh Pak Edi Mutabar. Jadi di cara ini lu ikut organisasi itu. Kegiatan apa aja Jal organisasi itu? Kegiatannya lu di situ bisa dibilang menulis keluh kesah lu di dalam pekerjaan apa aja yang menurut lu itu bisa dibilang apa ya, hak-hak lu yang tertunda lah di sebuah perusahaan. Itu bisa ditulis dalam surat keluh kesah, nanti bisa dioper oleh beberapa Pihak yang berwenang pihak yang gitu ya. berwenang. Jadi gitu fungsinya. Kegiatannya cuma gitu doang, nulis doang. Nggak ada yang lain. Ya ada yang lain sih, Apa kayak berkumpul mengomongkan segala sesuatu, kayak dasarnya undang-undang kita harus bekerja dengan apa, hak kita itu apa aja, harusnya perusahaan itu ngasih hak kita apa. Banyak sih ya, kayak aksi-aksi kalau misalkan kita lagi merasa diri kita itu kayak nggak dihargai lah. Kita ini sebagai buruh kan pejuang keras, masa iya ada yang kayak kita yang gini-gini aja. Itu sih menurut gua ya, itu kegiatan gua. Kegiatan itu ya. Oke, gua keep dulu nih. Bentar. Pangi ikut organisasi nggak sih lu? Lu ikut organisasi? Organisasi apa nih di masyarakat, Kalau lihat dari potongan lu kayaknya lu anak kampus banget ya. Gua sampai sekarang sih masih ikut organisasi masyarakat di Nah, waktu zaman kuliah juga gua ikut Pengen dengar tuh, gua kemahasiswaan. pengen dengar organisasi yang di kampus. Gua pengen dengar di situ. Gue ikut di kampus sampai semester terakhir pun gue masih ikut organisasi, karena gue rasa gini, organisasi kan sekarang dilihatnya gini ya, banyak isu-isu bahwa penting gak sih orang kuliah itu berorganisasi gitu Ya, kan. itu poin. Apa sih poinnya ikut organisasi? Gue nggak tahu apa yang terjadi dalam organisasi kemahasiswaan hari ini ya, tapi pada zaman gue dulu gue ngerasa organisasi itu bumbunya atau lauknya dari perkuliahan.
karena kalau gue ngerasa kuliah itu cuma nasinya aja enak dan kenyang, tapi nggak ada bumbu yang bisa lu rasain setiap lu ganti makanan. Pokoknya sama, tetap nasi, tapi hari-hari kan lu butuh lauk yang diganti kan misalnya. Jadi gue rasa organisasi itu menurut gua ya, entah apa yang terjadi sekarang, banyak orang yang bilang nggak penting, menurut gua bukan penting lagi, memang harus sih pada waktu itu ya. Karena gua rasa kampus, bukan berarti gua ngelihat kampus itu tidak bisa memberikan pendidikan yang layak, tapi kampus itu kurang mensuplai kreativitas mahasiswanya. Jadi organisasi yang baik adalah mereka yang jadi wadah untuk kreativitas mahasiswanya. Karena gini, kampus itu kan bukan lagi sekolah universal yang kayak SD, SMP, SMA kan, dan seharusnya SD, SMA juga udah banyak berbenah diri lah, tidak menyeragamkan kemampuan manusia. Jadi di kampus itu, di organisasi, dia melihat potensi masing-masing, lu sukanya apa, minatnya apa, ngembanginnya apa. Jadi organisasi di kampus itu seharusnya mengembangkan potensi yang lu bisa, bukan menyeragamkan apa yang harusnya lu bisa. Kalau di sekolah doang, di kampus doang, itu menyeragamkan. Misalnya lu ada 10 mata kuliah, mahasiswa yang benar, mahasiswa yang baik adalah nilai semuanya A. Kalau di organisasi, lu kurangnya di sini nih, tapi menonjolnya di sini, yang menonjol yang diasah, bukan yang kurang malah lu dilesin atau segala macem. Kalau di kampus, pokoknya nilai lulus sekian, lu harus bisa sekian. Kalau di organisasi kan enggak, justru dengan organisasi gue ngerasa bahwa potensi dan kemampuan diri gue sendiri bisa lebih gue kembangkan karena ada wadahnya di situ. Jujur bukan gue nganggap sinis atau nganggap sebelah mata tentang kampus, tapi organisasi membuat gue bisa menyadari potensi diri lah. Banyak juga pengalaman yang gue dapetin apa segala macem, termasuk sampai hari ini, karena yang gue dapat dari organisasi itu dibilang penting banget. Oke, kan tadi lu bilang nih jago baik Rijal ya. Di kegiatannya Rijal tuh menentukan hak-hak ya. Apa sih yang lu tuntut dari perusahaan? Lu kurang gaji ya? Apa perusahaan lu kurang bayar, apa lu nggak dibayar, apa gimana sih? Jadi Lu Romusa apa Iya gitu. gimana? Jadi pergerakan organisasi lu ngapa nih? Kan? di pergerakan organisasi Pengen gue nguasain kantor bukan- kah, gimana gitu? gimana ya, bisa dibilang itu hak gue yang kurang contoh. Di perusahaan gue itu retail, dia itu tidak menggajikan atas pokok yang sama dan tunjangan yang berbeda. Maksudnya apa tuh? Pokoknya sama apa tuh? Seharusnya ada di Undang-Undang 2003 nomor 6 itu Undang-undang Ketenagakerjaan ya. tenaga kerjaan SSU seharusnya gaji pokok itu dengan standar UMP, dan perusahaan harus mengasih tunjangan tetap berapa dari setiap karyawannya. Kalau dia enggak, jadi gaji pokok tersebut itu senilai, contoh sekarang 49 ya, 49. Nah dia itu pintarnya, dia itu pakai Undang-Undang 2022 tuh, Bang, baru dibikin 2001 itu kan sih yang omnibus law 2022 ya? 2022 nomor 3 itu ada pasalnya, itu dia tetap tunjangan, dia nggak mau ngasih yang berbeda. Intinya dia itu ngasih gaji pokok dan tunjangan dengan senilai UMR ataupun UMP 4,9. Jadi perusahaan ini tuh nggak mau membedakan antara gaji pokok dan tunjangan. Itu sih yang menurut keluh kesah gua ya, karena gua Jadi ini masih membedakan dibodohi. maksudnya 49 bersih gitu. Ya seharusnya gaji pokok itu tidak disamakan dengan tunjangan jam. Tunjangan beda lagi, perusahaan mau ngasih tunjangan kita berapa, gaji ngasih tunjangan tetapnya. Nah gaji pokok itu tidak boleh diatak-atik dengan Gaji pokok itu UMP. UMP dengan Undang-Undang SSU tahun 2003. Jadi gaji pokok lu berapa sekarang? Gaji pokok Yang lu gua terima? itu yang gua terima 4,6 sekian, dan tunjangan itu 450.000. Jadi Dengan total hasil itu UMP. di atas UMP. Nah pintarnya di saat gue mau mendobrak perusahaan tersebut, dia itu sudah menyimbangkan dengan SSU dan tunjangan itu lebih dibesarkan. Makanya dia itu ngambil di tengah-tengahnya. Dan gue merasa buruh dan gue merasa bekerja di PT itu, gue seharusnya meminta dengan hak gue yang sama, yang adil. Di situ kan dia kan ada yang namanya SOP, ya kan, menjunjung kebenaran dan keadilan. Pakai uang ngesok. Ya kan, nah dari situ aja kita kan menjunjung kejujuran dan keadilan. Keadilannya bagi perusahaan tuh yang kayak gimana? Dia kok nggak mau terang-terangan mengasih kita itu dengan hasil yang sama. Contoh misalkan, walaupun ibarat slip gaji itu dirahasiakan secara individual, menurut gua enggak. Perusahaan tinggal ngebuka dengan tunjangan yang sama, semuanya sama. Apabila berbeda
ya apabila berbeda itu bisa dibilang dengan job class. Contoh misalkan Job class gua apa tuh? job class itu sebagai apa ya, penanda lu itu di atas jabatan gua. Oh, job jabatan class. job class. Oh, job class ya. Ya, job class. Nah, kalau lu mau dibilang dengan bisa dibilang mandor, bisa dibilang foreman, manager dan lain-lain, itu boleh. Lu membedakan di situ yang namanya gaji pokok ataupun tunjangan. Kalau staff Kalau staff itu menurut gua harus disamakan. Karena ya takutnya gini dong, nih lu berdua nih Jam, lu Pangi, lu merasa diri lu tuh kerja bagus dan lu kerja benar. Dengan kehadiran gua yang kerja gua rusak, ya kan kasihan kinerja lu. Karena lu berkumpulan dengan gua, disangkanya lu nggak benar. Itu pandangan yang nggak bagus di dalam sebuah perusahaan, Jam. Jadi menurut harusnya gua. foreman sama staff sama gajinya. bukan kan tadi gue bilang lu boleh membedakan gaji gua di atas apabila jabatan lu berbeda. Oh, berbeda. Itu Kalau itu di luar itu di luar samain itu ya. disamakan. Apakah kinerja ini orang bagus ataupun enggak, ya seharusnya lu bilang. Kenapa gue bilang kayak gitu? Gue sebagai bekerja di perusahaan itu, ya gue nggak bisa melihat sesuatu koreksi diri gue yang bagus mana, yang jeleknya mana. Karena Tapi lu bisa nerima misalnya lu udah 5 tahun, anak baru 2 tahun, gaji sama nggak apa-apa. Ya itu makanya justru itu dia memakai undang-undang 2022 nomor 3. Setiap orang yang baru 1 tahun itu disamakan dengan gaji karyawan yang lama. Jadi lu nggak terima di situ. Nah, nggak terima poin yang pertama itu. Ah. Dan yang poin kedua, walaupun gua itu supplier, walaupun gua itu bekerja di bidang supplier ya, bukan produksi ya, seharusnya itu perusahaan menanggulangi permasalahan bonus. Nah ini gue juga lagi ada perebutan masalah bonus nih Jam. Perebutan gimana tuh? Jadi maksudnya gue, perusahaan itu kok selama kita bekerja kayak begini ditargetkan oleh perusahaan, itu nggak ada insentif buat kita. ya ada target tapi nggak ada reward. Nah nggak ada Oh, target, target nggak ada reward. terpenuhi. Ya Tapi seharusnya ada punishment. ada ya Ada kayak sanksi. gitu. Kalau ada nggak kena sanksi. target ya kena sanksi gitu Nah, maksudnya. seharusnya begitu. Jadi menurut lu harus Nggak, misalnya lu- egaliter gitu antara punishment sama reward gitu Jam. Iya, jadi lu bekerja Enggak, dengan jadi lu kalau nggak memenuhi target, lu ada sanksi gitu. ya enggak. Nggak ada kan? Nggak ada, itu bukan permasalahan itunya ya. Jadi dia itu, kita sudah bekerja dan disesuaikan target oleh perusahaan, dan target itu melampaui, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau lu nggak melampaui lu kena sanksi gak? Ya enggak lah, ya enggak lah. Sekarang gini, kalau dia mau ngenaikin sanksi kita lihat dulu di dalam perusahaan itu permintaan banyak apa enggak. Tapi sebelumnya ada perjanjian nggak kalau lu Mencapai target dapet ada bonus. ada bonus Nah nggak? dari situ kita kan belum ada perjanjian hitam di atas putih Nah, kan. sekarang gini, misalkan nih, kalau perusahaan ada memberikan bonus, tapi kalau lu nggak capai target, misalkan nggak capai setengah target aja, lu kena sanksi, lu siap gak sebagai pekerja? Kalau Feedback gitu. Oh, karena pasti kan saling tantang iya, tuh. saling pantau. Ngerti gue yang maksud lu. Itu semua udah gua kasih briefing sedikit buat teman-teman anggota gua ya. Berarti lu ketua nih. Enggak ketua aja. Oh, bilang Maksud anggota. gua, ya sama-sama anggota. Oh, sama anggota. Sama anggota, teman-teman Muncul anggota. lah. Konco. Kan gua bilang Nggak, soalnya ngomong anggota, gue tahu sama-sama ketua kan. sama-sama teman Ketua enggak. ketua fraksi lah ya. Enggak, bukan. Gue itu sama-sama anggota, Ketua gue serikat kasih dia. pemasukan ke teman-teman gue. Anggota Ibarat itu kan yang suka ngechat, halo dek. di mana dek? Terus, itu namanya anggota plaun ya. Seharusnya ya kan gue ngasih tahu pemasukan gue yang harusnya kasih perusahaan tuh kayak begini bang. Contoh misalkan dia mau ngasih kita target besar 40 toko per jam, ya kan? Contoh kita dikasih target 30 jam, 30 toko per jam. Kita kasih target itu kan. Nah, kita mendobrak untuk masalah biaya bonus akhir tahun. Otomatis manajemen harus ada timbal baliknya yang tadi lu bilang berdua, feedback, ya kan? Feedbacknya manajemen, kalau misalkan target 30 ini gua taikin, kakak lu minta bonus target sejam bukannya 30 lagi jadi 45. Gimana menurut lu semua, sanggup apa enggak? Balik lagi, di setiap permintaan barang itu pasti ada kecil dan ada besarnya. Contoh permintaan toko 24 jam, ya kan? Toko-toko reguler ada segala-galanya, itu pasti ada. Toko-toko yang permintaannya besar. Nah, makanya justru itu gua kasih tahu ke mereka orang, bukan ngasih tahu sih, mengingatkan kalau melakukan segala salah sesuatu, lu pasti ada feedbacknya. Yang tadi gue bilang itu. Oh, jadi organisasi buruh 40 itu, Perserikatan Buruh itu lebih ke lembaga advokasi Jam. Ya. Untuk mengawal hak-hak
para advokasi. buruh. Ya, Begitu, benar. kurang lebih Ya, jauh kurang itu, lebih kurang begitu. Jadi apa yang kira-kira haknya yang kurang itu dipertanyakan. tapi tidak luput dengan kewajiban Kewajiban yang iya. Makanya di situ kan kadang-kadang gue juga merasa bingung. Kenapa manajemen itu tidak menyamakan dengan hasil kita sebagai karyawan biasa, bukan di atas jabatan ya. Kasihan orang yang sudah bekerja kemarin, makanya gue bukan debat sih, cuma menanyakan beberapa kata doang ya. Contoh misalkan lu berdua manajer gua nih ya kan, lu menanyakan, lu itu jangan nyalahkan siapapun, di situ lu udah ada penilaian untuk permasalahan diri lu. Nah gua kan nggak tahu penilaian gua tuh secara apa. Tapi kalau gue manajer lu gue pecat, lu banyak ngomong. Karena kebanyakan kan perusahaan kalau ngeliat karyawan yang vokal pecat lagi. Ya itu silakan. Bahaya. Iya, Kalau biasa itu, gitu kan? itu bisa itu ada di undang-undang ya kan. Itu juga bisa PHK secara sepihak. Itu ada di undang-undang. Ya kan, undang-undang Omnibus Law. Nah, makanya itu kenapa nanti di saat tanggal 6 gua akan demo. Oke, Gua tahan dulu. Nah, mau demo nih ceritanya nih, gue pengen balik dulu ke Pangi. Nih tadi udah denger cerita panjang si Rijal ya. Itu menurut selain pengembangan diri yang lu bilang tadi itu ekstrakurikuler lah kalau baca ekskulnya ya. Itu mungkin organisasi lu hanya mengembangkan diri secara kreativitas. Kan kalau Rijal ini kayak jurusannya ke kritis ya. Kritisme ya. Ya kan? Tapi di yang pengembangan diri lu cuma kreativitas doang, nggak lebih luas gitu. Potensi di dalam kreativitas itu ngelihat lu tuh potensi di mana. Kritis itu bukan berarti lu cuma mengkritisi hal-hal hak-hak ataupun hal-hal yang kurang dari kebijakan doang. Ya. Tapi lu mengkritisi segala hal, misalkan lu kemampuan lu di mana, lu bisa ngembangin itu kritis, pemikiran kritis itu memang harus dimiliki sih. Karena dilatih berpikir kritis itu sulit menurut gua. Karena apa? Karena kebanyakan otak kita diproses oleh sekolah itu hanya menerima sebuah doktrin, bukan untuk mempertanyakan apa sih ini gue diperintah kayak gini nih untuk apa gitu. Kebanyakan karena gue nggak ngerti ya, apa karena budaya Indonesia yang budaya ketimuran, entah karena budaya sopan santun terlalu tinggi, gue ngerasa bahwa ucapan orang yang umurnya jauh di atas kita itu adalah ucapan absolut, tidak bisa dipertanyakan. Nah itu yang menurut gue jadi janggal. Karena menurut gua siapapun yang mengucapkan. Tapi lu di kampus lu gimana? Ya kayak gitu. Harus mendengarkan senioritas. Jadi senioritas jatuhnya. Enggak juga. Karena omongan yang lebih itu absolut kan? Enggak dong. Jadi justru di kampus di organisasi kemahasiswaan yang pernah gua tempatin, di situ tuh menyamaratakan suara. Mau lu lebih tua maupun lu lebih senior, kalau ucapan lu nggak relevan dengan apa yang terjadi, itu kita bisa tentang. Kecuali adalah beberapa organisasi kemahasiswaan yang otoriter ya, yang apa kata perintah senior siap perintahkan dah gitu kan, siap laksanakan. Kalau di tempat gua enggak, lu mau lu angkatan ke berapa, kalau itu jatuhnya tidak relevan. Jadi kita dulu ada obrolan kayak gini, senior itu ibarat dokter lah, pengurus yang sedang menjabat itu ibarat orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit berobat ke dokter, misalnya 10 dokter nih, 10 dokter semuanya ahli dong dalam permasalahan, misalnya masalah kepegawaian atau masalah keanggotaan. Mereka punya obat masing-masing kan. Nah, lu yang lagi mengurus, lu bisa punya hemat sendiri mengatur obat mana yang buat gua nih. Tapi ada senior yang marah ketika kebijakannya nggak diambil. Jadi di situ lebih ngerasa demokratis, bahwa independen berpikir. Lu sebagai manusia diajarkan untuk punya kebebasan berpikir dan independen berpikir, bahwa gue memutuskan ini, gue bertanggung jawab ini. Itu dilatihnya dari situ menurut gue. Kenapa bisa sampai masuk ke pekerjaan terus lu mengerti tentang hak-hak segala macam, diawali dari kebebasan berpikir. Kalau lu nggak punya kebebasan berpikir atau independen berpikir, lu nggak ngerti yang mana sebenarnya punya lu, yang mana bukan. Kalau misalkan lu bekerja perusahaan seperti ini, menerima sebuah perintah semuanya, itu lu namanya bukan manusia, itu namanya robot. Oke, kenapa gue bilang kreativitas ditingkatkan? Karena kreativitas itu kan jiwa nalar, nalar yang berjalan. Nalar yang berjalan itu pasti kritis. Kalau lu masuk ke dunia pekerjaan, itu lu bukan lagi manusia yang diprogram, tapi lu udah jadi manusia yang punya kebebasan berpikir. Jadi manfaat organisasi di kampus berpengaruh nih ke dunia kerja. Buat gue ya, buat gue berpengaruh buat diri gue sendiri. Yang sih kayak Rijal gini model-modelan. Soft skill, itu soft skill. Itu soft skill, itu nggak diajarkan di sekolah. Sekolah pun nggak mengajarkan tentang itu. Sekarang gimana mau mengajarkan begitu? Sekolah pada zaman dulu, pada zaman gue ya, ketika guru
memberikan sebuah cerita ataupun pelajaran ketika ada anak murid yang mempertanyakannya, itu guru dia langsung jawab. Udah kamu tulis aja, ikutin. Itu kan artinya lu nggak boleh mempertanyakan sesuatu apa yang diberikan. Ya kan kayak sekarang misalnya lu dikasih lu ini aja, terima aja segini. Nah, lu nanya dong, gua kan punya hak juga di sini. Ya itu menurut gua dong. Lebih melatih intelektual lu lah sebagai manusia, karena manusia yang paling istimewa itu kebebasan berpikirnya buat gua. Kalau lu itu aja udah nggak punya, lu udah nggak pantas disebut Jadi lu manusia. selama